Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor. Untuk kisah kali ini lanjutan dari kisah Pulang setelah 7 hari pemakaman, bab kelima. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kita simak ceritanya. Yud, kamukah itu? Tanya Karyo yang celingak-celinguk ke Parit. Ya, jawab Wahyudi setengah hati. Dalam hatinya selalu seuzon pada Karyo. Ia mengira sebenarnya yang ada di pikiran Karyo saat ini adalah senang melihat keadaan sepupunya itu. Karyo segera turun dari motornya sendiri. Tangannya mengulur memberikan bantuan pada Wahyudi. "Aku kejepit," ucap Wahyudi sambil menggigit bibir bawahnya menahan rasa sakit ketika kakinya akan dinaikkan. Sementara itu, Karyo memegang setang motor, sedikit menarikan agar Wahyudi bisa terbebas dari dalam sana. Setelah bersusah payah, akhirnya Wahyudi bisa naik ke atas. Sambil berseloncor, celana yang ia kenakan robek di bagian betis. Terlihat luka melepuh yang cukup lebar. Sedari tadi, ia mencoba menikmati rasa sakit yang luar biasa kala mesin motor yang panas itu menempel di kulitnya. "Kok bisa masuk parit sih?" selidik Karyo sambil berusaha sendirian agar motor butut milik Wahyudi bisa terangkat ke atas. Wahyudi diam. Ia sibuk merutuki dirinya sendiri. Ada rasa malu juga terhadap Karyo. Kenapa sepupunya itu sampai melihat ia dalam keadaan seperti itu? Tetapi kalau tidak ada Karyo, Wahyudi juga tidak tahu akan berapa lama ia berada di dalam parit itu. Mungkin sampai besok. Tidak. Wahyudi membuyarkan pikiran buruknya sendiri. Sialan. "Yud, jangan diam saja di situ. Ayo bantu aku buat ngangkat motormu sini," seru Karyo. Wahyudi bangkit sambil berjalan pincang mendekati Karyo. Ia membantu Karyo mengangkat motornya ke atas. Setelah susah payah, akhirnya berhasil juga. Motor itu tak mau dihidupkan lagi. Mesinnya sudah terendam air parit. Terpaksa, Karyo menuntun sepeda motor milik Wahyudi itu sampai ke rumah. Yani kaget bukan main melihat suaminya yang terluka. Ingin menghambur karena prihatin, namun Yani ragu karena aroma tubuh Wahyudi yang sangat bau. "Kok bisa begini sih, Bang? Makanya jangan suka keluyuran malam-malam," ucap sang istri. "Namanya juga sudah naas, mau diapain lagi?" balas Wahyudi. "Mandi dulu sana, Bang, biar nanti aku obati lukanya," ucap Yani. Wahyudi manut saja. Ia bergegas masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Yani di luar bersama Karyo. "Abang kok bisa ketemu Bang Wahyudi tadi?" selidik Yani. "Iya, kebetulan abang habis pulang membayar lahan sawit milik teman dan tak sengaja mendengar suara minta tolong. Sempat takut juga awalnya karena di jalanan itu sepi. Cuma ya udah abang paksain buat berhenti. Kalau begitu abang balik dulu ya," jawab Karyo sekaligus pamit pulang. "Iya bang, terima kasih," ucap Yani. Karyo tersenyum simpul dan mulai tancap gas meninggalkan rumah sepupunya itu.
Oh alah bang. Andai Wahyudi itu sepertimu, gumam Yani serasa menghela napas berat. Karyo mengetuk daun pintu berkali-kali. Sampai akhirnya, Mak Nila keluar dengan mata memberat. Kenapa lama sekali pulangnya, Karyo? Maaf, Mak. Tadi aku bantu Wahyudi dulu. Karyo menjawab seraya melangkahkan kaki, masuk ke dalam rumah. Kenapa dengan Wahyudi? Mak Nila yang sudah mengunci kembali pintu rumahnya, mengekor di belakang Karyo. Dia jatuh di bari tadi, Mak. Loh, kok bisa? Karyo menaikkan bahu. Ia terhenyak duduk di kursi sambil mengembuskan napas. Dek, buatkan air dingin, serut Karyo tanpa sadar. Manila hanya bisa menggelangkan kepala. Ia berlalu mengambil segelas air dingin untuk Karyo. Gelas itu disodorkan pada Karyo yang tengah menunduk sambil mengacak-acak rambutnya. Lelaki itu sangat kacau. Ia baru sadar yang dipanggil takkan pernah menyaut seperti dulu. Tidak akan menghampirinya sambil mencium punuk tangan. Tidak akan juga menanyakan kemana ia pergi tadi. Dan parahnya, ia sudah kehilangan semangat. Air dingin yang berasal dari kulkas itu langsung diminum Karyo sampai tak tersisa sedikit pun. Kamu pasti bisa melupakan Asita. Manila menepuk pelan pundak Karyo. Karyo hanya menyunggingkan senyum getir. Pandangannya teralih pada kamar Alifa yang sudah tertutup rapat. Mana Alifa, Mak? Sudah tidur? Apa panasnya sudah turun? Sudah. Kamu gak makan? Aku belum lapar, Mak. Aku tidur duluan ya, Mak. Karyo, yang sabar ya, Nak. Karyo mengangguk dan berlalu masuk ke dalam kamarnya. Pintu ditutup rapat, lalu berjalan gontai menaiki ranjang. Tubuhnya yang sedikit berisi diempaskan begitu saja hingga terdengar ranjangnya berdiri. Hidup Karyo terasa hampa, tidak ada Asita. Sudah 2 hari ini ia berusaha melupakan bayangan dan kenangan tentang istrinya. Namun terasa sangat sulit. Ia sengaja keluar itu sebenarnya ingin melepaskan rasa jenuh. Rasanya sungguh tak biasa tanpa didampingi sang istri. Tubuh Karyo menggeliat ke samping kiri, menatap ke arah nakas yang terpanjang, bingkai foto pernikahannya dengan Asita. Ia mengambil bingkai tersebut lalu dipandangi dengan seksama. Aku merindukanmu, ucap Karyo sambil mengecup lembut bingkai istrinya. Ia mendekap bingkai kaca itu dan coba memejam mata. Harapannya ingin sekali bermimpi almarhumah. Semoga saja Tuhan bisa mengabulkannya. Kelontang! Alifa yang sudah terlelap tidur terpaksa membuka matanya dengan nyala karena mendengar suara dari luar sana, seperti suara panci yang beradu dengan lantai. Anak itu mengangkat sedikit kepalanya dan melihat Manila masih tertidur pulas di samping. Anehnya, Manila tidak terbangun sama sekali, padahal suara itu begitu nyaring. Alifah. Jantung Alifah berhenti berdetak sesaat kala ia mendengar namanya dipanggil. Ibu, ucap Alifah. Alifah, ini ibu, Nak, sahut di balik pintu kamar. Alifah yang memang sangat merindukan Asita segera menyingkap selimut dari tubuhnya dan turun. Ia setengah berlari ke arah pintu. Pandangan Alifah mengudar ke arah luar yang terlihat gelap. Sosok
bayangan putih melayang dengan lambat ke arah dapur. Alifah tak punya pikiran apapun. Ia berlari menyusul sosok menyeramkan itu ke dapur. Setiba di sana, sosok berambut panjang itu berhenti di depan meja kompor. "Ibu," Alifah masih mengamati dari ambang pintu. Ia penasaran apa yang akan dilakukan sosok tersebut. "Sini," panggilnya tanpa memperlihatkannya wujud bagian depan. "Alifah, takut Bu, di sini gelap. Kenapa tidak menyalakan lampunya?" ucap Alifah polos. Sosok itu diam tanpa terlihat ada pergerakan. Alifah melangkah pelan mendekati sosok yang ia pikir adalah ibunya. Semakin langkah kecil Alifah mendekat, semakin tercium aroma anyir yang cukup kuat. Hingga langkah itu terhenti sendiri, hanya berjarak 1 meter dari sosok yang memunggungi Alifah. Tangan kanan Alifah mengulur ingin menyentuhnya. Namun, kepala sosok itu menggeliat ke kiri tanpa balik badan. Alifah mendongak, tak sabar menunggu makhluk tersebut berbalik badan. Dan mata Alifah membulat sempurna. Jantungnya berdegup sangat kencang. Bagaimana tidak, gadis kecil itu bisa melihat dengan jelas siapa sosok yang ia panggil ibu. Kuntilanak berwajah pucat dengan sepasang pupil melebar dan hitam. Menyeringai membuat Alifah sok berat. Alifah memekik sekeras mungkin hingga membangunkan Mak Nila dan Karyo. Mereka berdua berlari menuju dapur dan mendapati Alifah tengah berjongkok menutup wajah. Tubuh Alifah gemetaran dan terasa sangat dingin. "Alifah, ada apa nak? Ini bapak," seru Karyo berusaha menenangkan putrinya sedang ketakutan. Alifah langsung menghambur ke dalam pelukan Karyo sekaligus membenamkan wajahnya di sana. "Tadi ada hantu pak, Alifah takut," ucap Alifah. "Udah, gak ada apa-apa. Bapak di sini. Yuk kita ke kamar tidur lagi," ajak Karyo. Mak Nila yang baru saja menyusul ke dapur kaget melihat cucunya. "Kenapa dengan Alifah yo?" "Mak, kenapa Alifah bisa keluar sendiri? Nggak emak temani?" Karyo malah secara tidak langsung menyalahkan ibunya. "Mak tidak tahu kalau Alifah keluar. Udah sini, biar sama Mak aja dibawa ke kamar." "Biar aku aja." Karyo menolak ibunya sambil menggendong Alifah. Mak Nila jadi merasa bersalah karena membiarkan Alifah sendirian ke dapur. Ia juga tidak tahu jika cucunya keluar sendiri, apalagi sampai membangunkannya. Raut wajah wanita tua itu berubah sedih. Ia pun segera ke kamar Alifah. Ternyata di dalam kamar, Karyo masih menunggu Alifah sampai tertidur kembali. "Ya Allah, Asita, sungguh sulit kuterima ini. Aku membutuhkanmu. Lihat aku dan Alifah begini setelah kamu tiada," ucap Karyo sambil bercucuran air mata. "Karyo, Mak minta maaf ya," ucap Manila menyesal sekaligus menghampiri lebih dekat. Karyo diam tidak menjawab, pikirannya saat ini sedang kacau. "Pak, apa ibu akan pulang?" tanya Alifah dalam keadaan mata terpejam. Ia belum cukup terlelap. "Iya," jawab Karyo asal. "Sekarang Alifah tidur ya. Kalau Alifah nakal, ibu gak mau pulang," bujuk Karyo. Kebohongan yang Karyo buat agar menyenangkan hati anaknya itu membuat Manila menggelengkan kepala seraya menarik napas berat.
Bukan begitu caranya membujuk Alifah. Itu akan semakin membuat Alifah berharap ibunya akan pulang kembali. Manila berdiri dan diam mematung. Ia menunggu Alifah lelap dan akan bicara dengan Karyo dari hati ke hati soal Asita. Karyo terhenyak duduk di sofa sambil memicik kepalanya. Rasanya kantuk sudah hilang, berganti dengan bayangan Alifah yang terus-terusan merindukan ibunya. Bukan Alifah saja, tetapi ia juga. Melihat ada kesempatan setelah Alifah tertidur, Manila ikut duduk di sofa yang ada di hadapan Karyo. Wanita itu menatap anaknya sangat lama. "Yo, Ma, mau minta satu hal darimu. Tolong, jangan membohongi Alifah," ucap Manila sedikit ragu karena takut Karyo masih memendam kecewa padanya. "Lantas, aku harus apa, Ma?" Karyo melirik ibunya. "Ikhlas. Lepaskan kepergian Asita agar arwahnya tenang di alam sana." Manila mulai memberi nasihat. Karyo hanya membalas dengan senyum kecut. Ia berpikir ibunya itu terlalu mudah mengatakan ikhlas. Sementara ia sendiri masih belum terima kenyataannya. "Aku kesepian gak ada Asita, Mak. Rasanya hidup ini sangat kacau. Masa iya gara-gara muntah darah terus dia tiada? Kan aneh. Mungkin benar kata orang-orang kalau Asita kena santet. Apa aku harus ke orang pintar buat nyari tahu? Kalau ternyata benar, aku akan cari tahu siapa orang itu dan akan aku kirim balik santet yang lebih parah padanya." Nada Karyo yang semula merendah jadi naik tiba-tiba. Ia teringat kata orang-orang di kampung soal kematian istrinya yang tak wajar. "Ndak baik percaya sama dukun. Kita harus percaya pada takdir Gusti Allah. Langkah pertemuan, jodoh dan maut sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jalannya saja yang berbeda. Jangan sampai kamu terjerumus dengan kesirikan." "Ma ndak mau, Karyo. Amit-amit." Manila terlihat cemas. Karyo tak menanggapi lagi. Ia segera masuk ke kamar meninggalkan Manila sendirian di luar. "Ya Rob, berikan ketabahan hati pada anak dan cucu saya," batin Manila. Mendadak perasaan Manila cemas tak menentu. Ia sendiri pun sulit menjelaskannya. Satu yang pasti, Manila khawatir akan terjadi sesuatu pada keluarganya itu. Masih penasaran dengan ceritanya? Kita akan lanjut next selanjutnya. Dan tetap support channel ini, dukung channel ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.